Lupa lagi ngobrol. Tadi audit program sudah, lead schedule udah selesai belum ya? Lead schedule-nya? Sudah, Lupa Pak. nih. Oke, oh kalau udah berarti masuk ke ini dong, saya review ke ini. Review ke substantif test-nya ya. Iya, Pak. Jangan diupload loh ya, ini ya, jangan diupload loh ya, ini khusus ini jangan diupload ya. Yang mana, Pak? Mulai ini. Ya ini. Ya ini video ini, video ini. Jadi ada kata-kata yang saya yang aneh-aneh jangan diupload. Baru saya rekam kok, Pak. Aman. Aman ya. Bentar. Kalau yang kelompok 2 boleh di-share kertas kerjanya enggak biar kita lihat sama-sama? Boleh, Pak. Yang nge-share kami. Kaminya, Pak. Atau gimana? Saya aja dari sini kan Oh, sudah saya download. iya, Pak. Boleh, Pak. Nggak apa-apa ya. Pertemuan 4, kelompok 2. Oke. Saya share ya. Boleh, Pak. Saya share. Caranya. Bisa lihat? Bisa, Pak. Jelas? Bisa, Iya. Pak. Oke. Kita masuk ke substantif tes ya. Itu ya, kalau TOC segala macam kan diasumsi ya. Asumsinya efektif, anggap aja seperti itu ya. Terus kemudian sampelnya diambilnya berapa? Oke, asumsinya sudah ya. Atau saya perlu jelaskan? Boleh, Pak. Oke, tadi kan review sedikit bahwa ketika auditor sudah menilai risiko, gitu kan, sebenarnya setelah dinilai risiko dia sudah bisa memperkirakan perlu ada TOC atau enggak, kan gitu ya. Terus kemudian auditor dari hasil risk assessment-nya itu melakukan atau membuat audit program, khususnya merancang prosedur-prosedur audit yang tepat, gitu ya. Tujuan dari risk assessment itu adalah untuk menentukan sifat, saat, dan luas. Saya sudah bilang kan, sifat seperti apa prosedurnya, itu ada di prosedur auditnya. Apa konfirmasi, rekalkulasi, routing cross-hatching, vouching, dan sebagainya. Setelah itu, juga perlu ditentukan besarnya sampel yang akan diuji. Risiko tinggi berarti sampelnya juga akan tinggi, kan gitu. Itu kan asumsi kalau di tugas ini kan, asumsinya sudah. Nah, kemudian dilakukan test of control. Kalau yang internal control-nya, berdasarkan pemahaman internal control-nya, nggak efektif. Perlu dilakukan test of control. Sudah, terus kemudian asumsi juga telah dilakukan, hasilnya apa gitu ya, anggap aja efektif lah, supaya nggak ada perubahan di sampel. Kan gitu ya. Bisa ngikutin nih? Bisa, Pak. Ngikut? Oke. Setelah kita temukan hasil test of control, kita masuk ke substantif test. Oke, sekarang kita lihat dokumentasi audit yang dilakukan oleh kelompok 2. Oke. Saya nggak ngerti nih maksudnya nih yang ini. Ini substantif test. Apa maksudnya? Kertas kerja itu substantif test. Ngerti ya? Bisa lihat udah? Bukan. Ini ya benar ya. Udah lihat? Sudah, Pak. Ini sebenarnya nggak perlu dicantumin karena di sini sudah ada ya. Iya kan? Iya nggak? Itu
soalnya, Pak. Oh, soalnya. Ya udah deh. Iya. Oke. Ya udah. Baik. Nah, kalian coba lihat sambil lihat lead schedule yang tadi saya share. Lead schedule yang saya share di WA group. Oke kan? Di lead schedule ini bagusnya dikasih referensi B kan gitu ya. Karena rinciannya ada di B1 sampai B6. Berarti di lead schedule-nya B kan gitu kan. Di audit programnya mungkin B audit program, referensinya, indeksnya kan itu ya. Nah, kalau udah lihat di itunya, di ini ya, di apa tuh namanya? Di lead schedule-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang foto Nah, ini ya, saya Pak? share aja. Saya share aja. Iya. Ini saya share aja deh. Oke ya. Sudah lihat? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah lead schedule piutang usaha. Ingat, piutang usaha. Oke, piutang usaha. Apa yang ada di audit program yang sudah dibuat nanti akan tercermin di kertas kerja ini. Ya, di kertas kerja ini akan tercermin. Oke, anggap aja lead schedule ini indeksnya B, anggap aja B karena rinciannya B1 sampai B6 kan gitu ya. Anggap aja indeks untuk lead schedule adalah B, referensinya B. Nah, sesuai dengan audit program, biasanya ketika mengaudit AR termasuk allowance-nya, yang pertama kali diuji adalah apa? AR-nya dulu kan gitu ya, account receivable-nya dulu. Itu yang pertama kali diuji, kemudian setelahnya AFDA kan gitu ya. Ya enggak? Iya, Pak. Oke. Nah, AR ini adalah kesimpulannya dengan ringkasannya seperti ini bisa kalian lihat. Nah, di sini ada B1 ya kan, referensi B1 artinya pengujian untuk AR bisa dilihat di B1. Misalnya dilihat di B1. B1 kan tampilannya seperti yang kalian bikin. Ini kan. Nah, harusnya di sini bisa kelihatan teman-teman. Bisa, Pak. Oke. Harusnya di kertas kerja kalian ini ada indeks di atas B1 supaya nge-link dengan yang ada di lead schedule. Ya enggak? Iya, Pak. Ya kan? Di soal pun sebenarnya sudah ada B1 tertera. Itu penting ketika auditor mau mereview, maksudnya seniornya atau partnernya mau mereview, dia nggak kesulitan dalam mereview. Dilihat indeksnya, diarahkan kemana. Itu penting. Indeks jangan lupa, indeksinya B1 tulis ya di atas ya. Di atas B1 perlu. Kemudian selain B1 juga ada tulisan lah supaya tahu ini adalah pengujian apa namanya, nggak baca apa ya, pengujian piutang, aging gitu kan, misalnya. Dilakukan oleh siapa, direview oleh siapa, tahun berapa. Kan itu. Ini masalah dokumentasinya awal. Informasi siapa yang melakukan, ini kertas kerja apa namanya, itu perlu ditulis. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke substansinya nih di sini. Nah, sesuai dengan audit program. Audit program yang dari saya aja ya, biar saya ngomongnya nggak bingung ya. Nggak apa-apa ya. Yang di audit program kan dia memperoleh trial balance. Itu kan, memperoleh trial balance, kemudian mencocokkan ke subsidiary account-nya atau aging trial balance-nya. Nah, di sini kalian kan ada tanda-tanda apa ini namanya ini? Apa ini nih? Tanda panah-panah, panah. Apa tuh? Tanda rumput kebalik. Tick mark kebalik, itu kan? Ini artinya apa sih maksudnya? Saya nanya kelompok 2. Itu artinya setelah di perhitungan sudah benar, Pak. Nah, Iya. dijumlah secara benar kan? Ini namanya footing kan maksudnya? Iya, Pak. Nah, ini kan namanya footing kan? Artinya dari nomor 1 sampai nomor 16 dijumlah ini 188. Auditor cek, iya benar. Kan gitu ya? Itu akurasi matematikanya kan seperti itu. Nah, cuman saya lihat di sini nggak kelihatan apa nih, ngomong apa nih? Tanda
tanda ini, tanda apa namanya, tanda checklist kebalik ini maksudnya apa? Meskipun saya ngerti lah, ini maksudnya adalah footing, kan itu. Tapi perlu di sini ditulis checklist kebalik footing. Checklist 2 namanya cross footing, ini dan ini, kan itu ya? Ya kan? Iya, Pak. Ini namanya cross, gitu kan? Apa namanya itu? Horizontal. Nah, legend-legend ini perlu dikasih informasi. Kenapa? Karena standar audit itu menyatakan bahwa apa yang auditor lakukan harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Itu penting. Oke. Nah, terus kemudian berikutnya, di sini ada sumber. Mungkin biar sama aja ditulis ref gitu ya. Karena yang lain yang di schedule tulisnya ref, kemudian di sini mungkin ref B1 biar seragam ref lah. Nah, ketika ketika mau melihat konfirmasi kepada capital orders, artinya kan kita tinggal lihat B5, kan itu kan, kertas kerja B5, kan itu ya. Itu kayaknya ini, dokumentasi atau dokumen konfirmasinya kalau enggak salah. Ya, betul ya? Betul, Pak. B2 sampai B5 ini adalah ngomong mengenai fisik atau dokumentasi kertas kerjanya. Dalam kertas kerja sungguhan ketika seperti ini, gitu kan, seperti ini, mungkin di sini dikasih lah satu, di sini apa namanya, kolom di sini, sheet di sini, capture-nya gitu loh. Ini kalau audit sungguhan seperti itu. Jadi ketika B5, mana B5 kan gitu kan. Nah, dilihat B5 sampai B2 sampai B5 seperti itu. Oke, seperti ini jenis konfirmasinya oke. Nah, di audit program itu kan disebutkan yang audit program yang saya upload itu kan lakukan konfirmasi positif yang di atas 5.000, selebihnya negatif. Oke kan? Sudah di sini set. Nah, apabila terjadi perbedaan, ya kan? Diapain? Coba lihat kertas audit program yang dari saya. Jika ada perbedaan diapain? Dilakukan investigasi, Pak. Nah, di-investigate. Jadi ditelusuri lagi maksudnya. Kenapa ini beda? Maksudnya begini, ketika auditor melakukan konfirmasi positif, artinya kan harus ada jawaban. Gitu ya, harus ada jawaban kan? Iya, Oke, Pak. sebelum masalah investigate, sebelum masalah beda. Yang pertama ketika dikirim, karena auditor perlu jawabannya, ternyata nggak nyampe misalnya, kirim lagi. Ada kirim lagi. Kalau ternyata dengan prosedur ngirim doang nggak ada apa-apanya, nggak ada jawabannya, misalnya nggak ada jawabannya, lakukan alternatif prosedur. Kan di program saya ada ya, lakukan alternatif prosedur. Umumnya adalah account receivable collection test. Jadi melihat ada nggak pelunasan setelah tanggal neraca. Nah, di sini kolomnya ada itu kan, penerimaan AR sampai dengan tanggal 15/1/2004. Ini adalah prosedur collection test sebenarnya. Bisa diikuti nih yang saya omongkan? Bisa, Pak. Bisa, bisa gitu ya. Nah, kondisi lain misalnya, ternyata yang dibalas itu beda angkanya. Kasus yang ada di mana nih ya? Mana yang beda-beda itu mana sih? Young and Beautiful, beda. Apalagi? Incense kayaknya, incense juga beda ya kalau nggak salah ya, beda. Ada 3, satu lagi mana? Apa? 1748. Satu lagi apalah saya lupa. Iya kan? Daring ya, daring ya, daring. Daring sama CTIRS, Pak. Daring, terus kemudian Young and Beautiful. Cuma 2 ya, yang konfirmasinya beda. Satu lagi sama siapa Ada lagi? 4, Pak. Ada 4. Satu lagi siapa? CTIRS, siang juga, Pak. Nah, itu kan konfirmasinya beda. Perlu diinvestigate. Bedanya kenapa? Jangan auditor langsung percaya hasil konfirmasi. Perlu bahasa orang-orang
pemerintahan direkonsiliasi dulu loh, ini kenapa bedanya kan gitu ya. Di-investigate. Nah, di audit program harus ada tuh jika beda investigate kenapa kan gitu kan. Di audit program yang saya share, seingat saya ada itu tulisan seperti itu, jika beda investigate. Ya ternyata dari perbedaan itu ada yang semuanya clear, tapi ada yang tetap menggunakan saldo perusahaan, ada yang menggunakan saldo versi klien, kan gitu kan? Artinya semua itu adalah sesuai setelah auditor yakin yang wajar itu versinya klien atau versinya customer. Bisa diikuti nih sampai di sini saya? Bisa, Pak. Bisa ya, bisa. Nah, cuman di sini perlu. Nah, sebenarnya perlu nih sini nih. Hasil konfirmasinya apa untuk khususnya yang positif dikasih kolom. Karena ada ketentuan jika beda diinvestigate. Nah, kalau ini kan nggak kelihatan. Yang beda yang mana nggak kelihatan kan? Ya nggak? Hasil konfirmasinya apa, hasilnya nggak kelihatan kan? Kelihatan nggak di sini? Coba dilihat. Nggak kelihatan, Pak. Nah, perlu nih ketika melakukan konfirmasi logikanya kan nilai berdasarkan konfirmasi berapa? Perlu dicantumkan di sini. Kalau sama it's okay, nggak masalah. Nggak perlu prosedur kelanjutan. Tapi kalau beda atau enggak, kalau beda kalau enggak dibalas lah itu. Mana yang perlu prosedur lanjutannya? Satu yang beda, kalau beda diinvestigate. Kedua, kalau nggak dibalas, ini khususnya yang konfirmasi positif. Alternatif prosedurnya apa? Nah, seperti itu. Nah, kalau beda investigate apa gimana? Kalau nggak dikirim, nggak dibalas-balas, cek ke penerimaan piutangnya. Subsequent collection test ini di sini nih. Jadi kelihatan alurnya, apa yang di audit program ngomong di kertas kerja terlihat. Bisa diikuti, bisa dipahami maksud saya? Bisa, Pak. Pak, saya mau tanya, Bisa kalau ya? misalkan, Pak, Ya. kalau Ini misalkan siapa ini? saya, Putus suaranya. Halo? halo, Pak. Saya mau tanya, Pak. Halo. Iya, Pak. Sudah kedengaran. Ya. Saya mau tanya, Pak. Kalau Siapa misalkan ini? Anissa, Pak. Iya, gimana Anissa? Kan yang di buku 14 kan cuma ngasih kertas kerja ini kan, Pak. Kalau misalkan kami bikin support schedule nggak apa-apa, Pak? Maksudnya bikin schedule tambahan. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru saya suka yang seperti itu. Ketika menurut auditor perlu informasi ini, tambahkan. Ya kayak misalnya kayak lead schedule itu kan di mana di Apple Blossom nggak ada kan, nggak kelihatan kan. Tapi itu menurut saya itu sangat perlu sekali sebagai eksekutif kontrolnya bagi partner atau senior auditor nantinya. Melihat secara high levelnya langsung kelihatan, oh ini ada piutang koreksi sekian, tanpa harus melihat angka-angka detail seperti ini gitu loh. Itu kan pasti yang tadi saya contohkan lead schedule di Apple Blossom nggak ada, tapi ditambahkan itu menjadi nilai plus. Begitu Anissa. Jadi kalau menurut auditor perlu ada tambahan kertas kerja, supporting schedule apa yang lain yang kira-kira bisa lebih menjelaskan, oh itu bagus. Gitu kan. Ini contohnya ya kayak seperti inilah. Gitu kan. Contoh ya seperti ini nih. Ini kalau misalnya kita lihat ini kan kertas kerja tahun kemarin kan seperti ini ya, iya kan? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau lihat, total ada koreksi 750. Oh ini keterangannya seperti ini. 1748. Ini maksudnya apa gitu? Kenapa gitu loh? Apakah dari hasil apa? Nah, kecuali kalau misalnya di sini ada informasi yang dibalas sekian, penjelasannya sekian. Nah, itu baru oh ngeh gitu loh. Si reviewernya jadi ngerti. Makanya di sini kalau menurutku ada prosedur investigate-nya, ada kalian lakukan prosedur investigate, cuman belum sepenuhnya tercover di informasi di sini. Gitu kan.
angka 1748, angka 1080 sama yang tadi yang tier atau apa sih tadi itu ada 4 itu kan sebenarnya kalian melakukan investigasi kan? Iya, Pak. Iya, Kalian Pak. melakukan investigasi, cuman harus tercermin di sini, prosedur yang kalian lakukan itu muncul di sini gitu loh. Ya enggak? Ini kebetulan ini dan ini. Sorry. Untuk yang 1748 dan 1080 ini adalah yang diakui adalah saldo versinya customer kan? Iya kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, saldo versinya yang diakui sama ada perbedaan tapi yang diakui adalah versinya perusahaan hilang kan di sini? Kelihatan nggak di sini? Enggak, Pak. Enggak. Nah, itu perlu. Itu auditor lakukan, cuman auditor kurang informasi dokumentasinya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan nggak Bisa. sampai sini? Bisa, Pak. Belum ada. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Ada pertanyaan nggak nih? Yang ini? Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kan di buku Apple Blossom kan udah dikasih contoh kertas kerja seperti ini kan, Pak. Kalau misalkan kami bikinnya berbeda, boleh nggak, Pak? Kayak Nggak contohnya apa-apa. yang di buku Sukrisno itu. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih, Pak. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Terus substansi pekerjaannya tetap tercermin dalam kertas kerja kan ya? Ya. Oke, berikutnya. Ini apa? Allowance. Allowance itu kan. Nah, kalau ingat ya tadi ya, perlu dikasih indexingnya. Gitu kan, jangan sampai ujuk-ujuk langsung allowance jebret gitu loh. Artinya kalau mau lihat, jadi gini, kalian bayangkan ya apabila ini kertas kerja ini anggap aja bentuknya fisik, print out seperti itu kan. Logikanya kan berarti didokumentasikan dalam satu owner atau satu apa kan gitu kan? Iya enggak? Iya, Pak. Di filing gitu kan? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Heeh. Nah, itu perlunya ada indeksinya. Kalau yang ini kan kalau di mana? Di soal berarti ini kira-kira B6 kan? Kalau indeks tahun lalu kan B5. Ya, Ya Pak. kan? Indexing. Untuk allowance, pengujian allowance di tahun kemarin adalah B5. Ini karena B2 sampai B5 adalah mengenai konfirmasi, artinya allowance itu di B6. Di buku apa namanya? Di buku Apple Blossom kan sudah disebutkan bahwa untuk allowance ada di indeks B6. Nah, ini perlu kalian tulis B6. Wajib hukumnya, harus B6. Nah, terus gimana nih? Aku bacanya lewat gimana caranya nih? Nah, coba kalian bayangkan misalnya Anda sebagai reviewer kertas kerja misalnya ya. Kalau langsung disuguhkan seperti ini, berarti harus ngira-ngira kan? Ini alurnya ini dulu, apa ini dulu, atau ini dulu nggak langsung ngeh toh, ya nggak? Iya, Pak. Sepertinya yang dimaksud sama auditor adalah yang dikerjakan ini dulu nih, ya nggak? Enggak, Pak. Atasnya dulu, Pak. Oh, atasnya dulu. Ya, Pak. Atasnya dulu berarti gimana caranya? Atasnya dulu. Coba dijelaskan dulu sebentar. Ini kan Pak udah ada AR-nya dibagi berdasarkan umur, baru presentasinya berdasarkan tahun lalu, itu dapat AFDA-nya Pak. Baru ke bawah untuk mencari, ke bawahnya ini kalau di kertas kerja tahun lalu kayak yang di bawah ini Pak formatnya untuk menentukan jurnal penyesuaian dari auditornya Pak. Kalau seperti itu artinya di audit program harus ngomong dulu dong. Pertama kali sebelum ngomong ngecek ke saldo allowance tahun kemarin harus ngomong melakukan ini dulu kan gitu ya. Logikanya kan gitu. Ya enggak? Iya Pak. Iya Pak.
Nah, kalau seperti itu di audit program harus seperti itu ngomongnya. Jadi sekuen. Dengan melihat ini, auditor sudah tahu ini harusnya saldo allowance-nya adalah 5.588. Yang perlu menjadi perhatian, ini menurutku itu estimasi nggak tertagihnya kan, 1,5%, 10, 50, 100. Oke, kemudian AR ini adalah AR setelah diaudit kan nilainya, setelah diaudit. Aku nanya nih, angka 1,5, 10, 5, angka apa ini? Apa ini murni dari auditor ataukah dari siapa ini? Dinyatakan di soal ikutin tahun lalu, Pak. Lalu kan ada ini ya, maksudku Ada. angka 1,5 itu benar-benar yang mengenerate auditor sendiri ataukah dari ya, Enggak, kayaknya auditor deh, Pak. Pak, logikanya? kayaknya ya, Pak. Kenapa auditor? Enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa, Bal? Kenapa, Bal? Ini tadi yang ngomong siapa ini barusan? Fadila, Pak. Fadila. Ayo gimana dong? Ayo dibantu dong Fadila. Fadila kelompok ini juga? Iya, Pak. Iya. Oke. Jadi untuk menentukan penyisihan kalau misalnya yang menentukan auditor, ini seandainya auditor ya, yang menentukan auditor, kemudian ketemu angka seperti ini, auditor pasti akan ditanya sama perusahaan, dasar kamu apa? 1,5, 10, 50, 100, kan gitu. Dasarmu apa? Apakah auditor memahami habitnya si pelanggan? Kan enggak. Habitnya pelanggan yang benar-benar paham kan perusahaan, gitu kan? Kondisi customer yang benar-benar paham siapa? Perusahaan. Kan gitu kan. Logikanya angka ini adalah angka yang dari Apple Blossom. Jadi Apple Blossom itu menurut saya ya sepertinya itu dia membuat suatu kebijakan allowance persentasenya seperti ini. Cuman permasalahannya di Apple Blossom itu nggak diinformasikan. Harusnya diinformasikan bahwa kebijakan allowance yang dilakukan oleh Apple Blossom adalah jika masih dari 1,5%, terlambat 30, ya, itu harusnya ada. Jadi dia rujuk, auditor merujuk dasar ini, si perusahaan juga merujuk dasar ini. Kan itu. Mengaudit itu menggunakan kriteria yang sama, intinya gitu. Katanya bandingkan antara kondisi atau fakta dengan kriteria. Ya enggak? Nah, kriterianya itu ini, namanya kriteria itu antara auditor dengan perusahaan sama-sama mengakui loh bahwa itu kriteria, tinggal implementasinya gimana. Kan gitu kan. Kalau ini dari perusahaan artinya audit, apalagi perusahaan menggunakan dasar dari sini. Jadi kalau menurut saya angka 1,5, 10, 50, 100% ini sebenarnya adalah angka dari perusahaan, kebijakan dari perusahaan. Cuman sayangnya di Apple Blossom nggak di state ini, harusnya di state. Oke ya, bisa dimengerti ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian auditor kan melakukan ini rekonstruksi hingga sampai ketemu saldo audited allowance-nya 5.589, audited untuk PDP XP-nya 9210. Nah, ini balance 1 Januari 2000 lah, Desember 2002 kali ya, atau samalah, oke sama aja. Ini didapat dari mana saya nanya?
Dari apa, Pak? Angka ini 11.889. Dari laporan keuangan tahun lalu, Pak. Nah, Ada di balance sheet di halaman oke. akhir-akhir buku. Oke, artinya ini kan saldo audited tahun kemarin. Betul kan? Betul, Pak. Di kertas kerja perlu ditulis di sini. Ini apa? Ya, kalau kamu masukin angka ini, cuman kamu kan ngomong angka ini didapat dari audited tahun kemarin. Dilihat di trial balance-nya atau dia dilihat di laporan keuangannya kan gitu kan. Cuman di sini nggak ngomong. Kertas kerjanya nggak ngomong. Harusnya mungkin kasih tanda apalah, alfa atau bintang audited tahun kemarin. Nah, artinya auditor sudah membandingkan dengan tahun kemarin dan terdokumentasi dalam kertas kerja prosedur yang dilakukan auditor tersebut. Mengerti ya? Iya, Pak. Penting itu dokumentasi. Ada saldo awal, kemudian selama tahun berjalan ada penghapusan 14.760. Dari mana ini? Yang dinyatakan Pak di soal. Ini kan sepertinya berdasarkan approval dari manajer kredit yang bekerjasama dengan yang berkoordinasi dengan siapa gitu, dengan Sales manager sepertinya, Pak. dengan bookkeeper, dengan siapa ya? Pokoknya itulah aku lupa. Kan itu kan. Artinya gini, auditor mendapatkan angka 14, ada buktinya enggak? Ada buktinya enggak? Dari narasi soal aja, Pak. Ya, artinya ada buktinya kan? Ada, Iya, Pak. ada, Pak. Artinya angka 14.760 enggak ujuk-ujuk 14.760 kan ada. Buktinya apa? Bahwa auditor memperoleh dokumen approval dari manajer kredit misalnya, ya kan? Ada dokumentasinya ada loh. Itu adalah prosedur. Mendapatkan dokumen approval penghapusan piutang itu adalah prosedur yang dilakukan oleh auditor. Setuju nggak? Setuju, Pak. Nah, itu adalah bagian. Nah, di sini kasih keterangannya. Mau ditulis lengkap nggak apa-apa atau pakai simbol nggak apa-apa. Simbol alfa misalnya, kasih keterangan di bawah di sini. Alfa sama dengan auditor sudah mengecek ke dokumen approval penghapusan piutang. Oh, tuh. Kalian di audit programnya yang saya share. Sudah lihat? Halo? Atau saya share aja di sini deh. Saya share aja. Sudah lihat semua? Sudah, Pak. Nah, yang saya gerak-gerakan kursornya ini adalah pengujian allowance, gitu kan? Cek saldo tahun sebelumnya. Artinya di sini agreed, misalnya di sini kasih tambahan ya. Misalnya di sini setuju dengan atau agreed dengan saldo audited allowance tahun sebelumnya. Kasih keterangan gitu nggak apa-apa. Kemudian uji penghapusan piutang. Prosedurnya cek ke approval-nya. Nah, cek approval-nya kan penting ini loh. Ini apa yang dilakukan auditor? Mengecek approval. Gitu kan. Uji pembentukan allowance-nya, cek approval-nya juga sama aja. Begitu ya. Bisa dipahami ya maksud saya ya. Di audit program itu ada. Di audit program itu ada. Dan itu tercemin di kertas kerjanya. Gitu kan. Mengerti ya? Ini kasih kode-kode apalah di sini. Alfa, bintang atau apa. Telah dilakukan, telah dicek ke dokumen approval-nya. Misalnya seperti itu. Paham nggak? Paham, Pak. Paham nggak nih teman-teman? Oke, terusnya hingga ketemu apa ini? Saldo per booknya 19.919. Ini cek ke mana? Ke harusnya sama dengan apa? Di trial balance, betul nggak? Iya, Pak. Nah,
kasih tanda lagi, klik atau apa, agree to trial balance. Artinya cocok semua, gitu loh. Ini juga iya, ketika melakukan pembentukan allowance, berarti di saat yang bersamaan akan terbentuk bad debt expense. Cuman bad debt expense di sini perusahaan memberikan nama apa? Akun bad debt expense di namanya apa? Provision, Pak. Betul. Provision for the account. Oke ya, tinggal itu loh. Terus kemudian koreksi yang dilakukan oleh auditor. Ini 750. Oke. 750 kan yang tadi yang dihapuskan. Betul ya? Yang di piutang yang dihapuskan. Udah. Ingat nggak? Ingat Pak. Ya, jurnal penghapusan kan apa sih? Allowance pada piutang. Nah, karena ada kaitannya dengan allowance, maka dikoreksi ini angka 19919 dikoreksi dengan angka 750. Setuju nggak? Setuju Pak. Nah, sampai ketemu angka 19169. Ini adalah saldo allowance-nya sebelum diuji ini, sebelum ada uji ini. Kan ketemunya ini, ketemunya 19169, sedangkan ujinya auditor ketemunya 5588. Kan itu ya. Seharusnya yang tersaji dalam laporan keuangan adalah 5588. Sedangkan yang ada di sini 19169. Artinya perlu ada apa? Koreksi. Ya enggak? Nah, ada koreksi 13.580. Ini jurnalnya apa ini? Jurnalnya apa ini? Afda pada air Pak. AR. AFDA pada? AR. Pada provision. AFDA pada BDI. profession atau BDE. Karena di BDE juga terimbas akunnya di 13.580. Ya kan? Terimbas kan? Dikurangi kan? Nah, udah ketemu ini. 5589. Oke. Terus kita lihat, terus kemudian dimasukin kemana? Ke lead schedule. Nah, masukin sini. Kan gini, 5589. Ini adalah gambaran besarnya gitu loh. Sudah seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Nah, di lead schedule ini kan dia menggambarkan, mengikhtisarkan pekerjaan pengujian atas AR dan AFDA yang dituangkan dalam satu lembar di lead schedule seperti ini, gitu kan. Nah, nanti perlu juga dicantumkan, nggak apa-apa lah ini perlu aja dicantumkan nih, apa namanya nih, jurnal-jurnalnya, jurnal dari 14.330 dan 3578 di sini. Nah, penting lagi di sini adalah conclusion-nya. Conclusion secara umum. Misalnya karena ini ada koreksi, misalnya AR terdapat salah saji AR sebesar 3578 kredit. Kemudian kedua terdapat salah saji allowance sebesar 14.330 debit. Seperti itu. Seandainya nggak ada koreksi, nggak ada temuan, mungkin konklusinya adalah AR dan AFDA sudah disajikan dengan wajar. Sudah seperti itu. Pak, saya mau tanya, kalau misalkan keterangannya ditaruh di support schedule, boleh Pak? Penjelasannya. Keterangan apa? Kalau Penjelasan mana? pembedahan, Penjelasan apa ini? yang ini Pak, misalnya yang perbedaan nilai. Jadi kan, ini kan lead schedule-nya kan Pak? Oh ya, coba saya share aja ya. Bentar.
maksud kamu? Iya Pak, ini kan Ini. ya ini Nah, kan gimana? ini kan support schedule-nya kan Pak. Kalau misalkan jurnal dan penjelasannya ditaruh di support schedule aja, boleh tidak Pak? Atau tetap harus disajikan di lead schedule juga? Di lead schedule juga boleh. Hmm, Yang ini nggak apa-apa. Tapi Secara kalau high level, kenapa? ya Pak, Bapak lanjut dulu aja Pak. Oke. Itu kan sudah informasi yang final gitu ya. Maksudnya endingnya itu. Endingnya adalah auditor menemukan temuan dan proportional entries-nya apa kan gitu ya. Ya kan? Iya Pak. Sebaiknya di sini nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ketik partner misalnya, tahu partner kan? Atau level auditor yang lebih tinggi mau nge-review, dia dengan melihat lead schedule aja, dia bisa dipahami nggak nih? Bisa Pak. Nah, sudah tahu kondisinya, gitu loh. Setidaknya di lead schedule itu minimal ada jurnal, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau ada jurnal lebih baik. Itu kan masih informasi yang high level, masih yang informasi yang apa namanya final, general tapi final itu loh. Kenapa yang di mana nih? Ini apa namanya nih? Yang di Apple Blossom, jurnalnya masuk di sini. Jurnalnya masuk di sini kan tahun kemarin kan? Iya Pak. Nah, jurnalnya masuk di sini karena dia nggak mempunyai lead schedule. Lead schedule sama supporting schedule dia jadiin satu gitu loh. Per audit. Ini kan menunjukkan per auditnya sekian. Ini adalah adjustment-nya. Ini artinya kan jadiin satu sama mereka. Makanya di sini dikasih jurnalnya. Tapi seandainya sebentar. Lebih aman sih seperti ini gini. Ini saya. Lebih amannya sebenarnya di sini karena di sini sudah detail ngomong koreksinya seperti apa. Oke, di sini ditulis jurnalnya. Oke, jurnalnya nggak apa-apa, ditulis di sini jurnalnya. Ya. Nisa ini tadi ya. Nah, ditulis jurnalnya di sini nggak apa-apa. Ya, di sini nggak apa-apa. Tapi di list schedule ditulis lagi juga nggak masalah. Karena jurnal ini penting bagi high level auditornya. Penting bagi partnernya supaya dia tahu gambarannya. Karena partner kan biasanya nggak sampai ke detail seperti ini koreksinya. Dia hanya melihat ke sampai lead schedule aja. Gimana? Ada komen nggak? Oh iya Pak. Jadi yang informasi yang disajikan di lead schedule tuh yang penting tuh jurnal sama conclusion-nya aja ya Pak? Iya. Yang tabel itu jurnal juga perlu. Sama conclusion, ya conclusion itu pasti ada. Pak, kemudian untuk keterangan-keterangan yang salah, misalkan kayak tadi ada daring situ kan ada menyatakan beda saldo kan Pak dengan saldo klien. Itu perlu diinformasikan di lead schedule juga nggak Pak? Nggak usah. Nggak. Itu di sporting. Oh, oke Pak. Nah, itu cukup di sporting. Itu udah teknis lah ya, detail banget. Di sporting aja itu mah. Siap Pak. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Saya mau tanya ke kalian nih ya. Sampai sekarang dari materi awal sampai sekarang, kalian bisa memahami nggak alurnya gitu loh. Alurnya sama dokumentasi secara umumnya di kertas kerja. Bisa dipahami atau enggak? Kalau saya sendiri bisa Pak. Kalau teman-teman saya kurang tahu. Iya. Gimana yang lain? Bisa paham nggak? Apa semakin rumit aja nih auditing? Gimana teman-teman yang lain? Kalau saya Pak, kalau dari Zoom lumayan bisa memahami Pak, tapi kalau cuma dari video kayaknya kurang gitu loh Pak.
Pak. Oh, oke, nggak masalah. Nggak masalah. Oh, masih direkam. Ya udah deh, nggak apa-apa. Gimana teman? Ada yang mengganjal di hati kalian, di pikiran kalian? Itu pada ini enggak? Pada kebingungan enggak audit mereka? Bingung banget, Pak. Kebingungan, Pak. Pelajaran audit itu ya, pelajaran yang membingungkan ya. Faktornya apa ya? Dulu saya lulus kuliah D3 juga nggak ngerti audit. Nggak dong sama sekali. Ngertinya pas kerja aja. Auditing kali gini. Oke, jadi ya seperti itulah auditnya sampai tahap pengumpulan bukti, sampai tahap risk respon. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau di risk respon ya tadi, intinya adalah di mana audit program. Intinya di audit program. Intinya adalah membuat prosedur yang terukur. Gitu kan? Kalau prosedurnya bikinnya tepat, insya Allah kertas kerja semakin baik. Semakin bisa detek salah sajinya. Seperti itu. Pengelolaan kertas kerja, kuncinya adalah satu prosedur audit bisa mengcover beberapa asersi. Kemudian prosedur disusun sebaiknya secara sekuen, secara berurutan. Jangan loncat-loncat. Secara berurutan. Begitu ya. Yang akan mengerjakannya. Udah seperti itu. Habis itu dituangkan dalam kertas kerjanya. Dalam kertas kerja secara garis besar ada 2 penuangannya ya, dokumentasinya. Yang pertama dituangkan dalam bentuk lead schedule. Ini adalah ringkasannya, top summary-nya dari pekerjaan audit. Itu tertuang di lead schedule yang tadi saya sampaikan. Kemudian apa aja yang secara detailnya ada di supporting schedule atau dokumen-dokumen. Semua dituangkan di pintu-pintunya auditor. Gitu kan? Karena dalam audit itu ada istilah begini. Ada istilah not documented. Kalau nggak didokumentasikan, artinya prosedur itu nggak dilakukan. Gitu kan? Prosedur itu selain juga di kertas kerja. Yang diakui oleh reviewer atau siapapun adalah yang di kertas jelas sampaikannya, tapi di kertas kerja nggak bunyi. Oh, tetap Anda dianggap tidak melakukan prosedur. Iya, Pak. Saya mau cerita ya, nih. Saya temui ada yang banyak seperti itu. Giliran ditanya, dia, kami melakukan piutang, Pak. Gimana? Siapa? Maaf Pak, suara Bapak putus-putus. Sepertinya sinyalnya kurang stabil. Masih putus-putus? Sekarang udah nggak Pak, tadi putus. Iya. Saya mau cerita ini kan. Ya, ada KP yang ketika ditanya, Pak,
Bapak ketika melakukan audit, dia pintar jelasinya. Artinya dia paham prosedurnya. Dia paham. Kami melakukan konfirmasi, Pak, gitu kan. Kami kirimkan, maka kami mengirim lagi, gitu kan. Jika hasilnya beda, maka akan kita telusuri kenapa bedanya. Collection, melihat pelunasan setelah tanggal neraca, dan sebagainya. Artinya dia ngerti. Tapi giliran dilihat di kertas kerja, mau seperti apa yang dia lakukan, gitu loh. Itu banyak seperti itu. Ada lagi nggak? Pak, saya mau tanya. Iya, iya. Sebenarnya apa yang kita tuangkan di prosedur audit itu harus kita lakukan ya, Pak? Semuanya harus kita lakukan. Ada yang applicable, ada yang not applicable, gitu ya. Itu kayak misalnya gini. Apa ya? Lakukan tapi tidak mesti dokumentasi. Ya, Pak. Nah, ketika penuangan prosedur audit yang di audit program, itu kan auditor belum melihat itu kan, baru rencana kan. Iya, Pak. Nah, rencana itu dilakukan, tapi ada rencana yang sifatnya misalnya karena mungkin kekurang tepatan auditor dalam membuat prosedur audit, misalnya gini, mengecek notes receivable, misalnya seperti itu. Misalnya mengecek notes receivable. Padahal di laporan keuangan nggak ada akun notes receivable. Ya, dalam membuat prosedurnya itu nggak tepat gitu loh. Bisa jadi asal-asalan. Ada default prosedur audit, dia comot aja langsung ceplok di situ. Ya pasti banyak yang nggak cocok. Tapi kalau dalam membuat prosedur audit itu dilakukan secara benar, dilakukan berdasarkan risikonya, gitu, atau kemungkinan-kemungkinan lain yang kira-kira ada di situ, itu kemungkinan besar itu bisa dilakukan. Meskipun kalau misal mispul gini, kayak di audit program yang saya contohkan itu, receivable yang diagunkan, factoring receivable, kan seperti itu ada. Ketika dilihat di kertas kerja, di dokumennya perusahaan, ternyata perusahaan nggak melakukan factoring receivable, nggak melakukan agunan receivable. Misalnya seperti itu. Yes. Jika di kertas kerja tidak terdapat factoring not receivable, nggak perlu, ya sudah nggak ada. Itu artinya ya kondisi itu nggak ada gitu loh, nggak perlu didokumentasikan. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada lagi? Ya, Pak, terkait yang dokumentasi tadi, Pak, yang Bapak bilang di KAP itu nggak semuanya udah rapi ya, Pak, udah mencantumkan semuanya. Apakah itu yang diatur gitu, standarnya bagaimana, atau emang Maksudnya gimana? Nih? Kayak kerja di beberapa KAP di Indonesia itu masih belum berbicara yang itu. Ya. Nah, itu tuh emang berarti nggak jadi masalah gitu ya. Gimana ya, maksudnya nggak ada standar sendiri itu sendiri atau gimana? Penuangannya harus seperti apa nggak diatur. Modelnya seperti atas kerjanya secara spesifik nggak diatur. Standar mengaturnya secara umum. Standar audit ngomongnya secara umum. Bahwa prosedur yang dilakukan auditor harus didokumentasikan di kertas kerja. Ngomongnya seperti kertas kerjanya bisa ngomong atau enggak, gitu. Istilahnya gitu. Kertas kerjanya bisa ngomong enggak apa yang dilakukan oleh auditor. Ya, Pak. Jadi penilaiannya ya tinggal dinilai aja kertas kerja seperti ini
Maksudnya apa? Bisa ngomong atau enggak itu loh. Dia akan melakukan memperoleh trial balance misalnya. Begitu ya. Trial balance. Sudah trial balance. Pertama adalah kan di trial balance itu ada sum totalnya gitu kan. Iya, Pak. Totalnya ada di bawah itu, totalnya ada. Kalau hanya sekedar memperoleh doang, terus kemudian nggak diapa-apain, nggak dikasih apa namanya legend, cross voting, yang apa namanya checklist seperti itu, nggak ada informasi itu dianggapnya prosedurnya dia hanya memperoleh, selesai. Untuk menguji akurasinya nggak ada gitu loh. Itu satu itu. Kemudian contoh lagi yang lain, mendapatkan memperoleh apa ya, perjanjian, suatu perjanjian jual beli misalnya gitu kan. Ada jual beli aset, auditor peroleh itu perjanjian, tapi perjanjiannya hanya di copy doang, taruh bruk. Reviewer misalnya ada yang mereview, apa yang kamu lakukan terhadap perjanjian ini gitu kan. Oh, saya membaca, Pak, saya pelajari. Ya mana dokumentasinya? Lah ini fotokopiannya. Oh, nggak bisa. Kalau hanya sekedar fotokopi itu Anda dianggapnya belum melakukan prosedur apa-apa kecuali hanya memperoleh doang. Kan gitu. Nah, mungkin bisa jadi karena mungkin tebal gitu ya, mungkin bisa disampaikan isinya apa itu loh, yang terkait dengan audit di kertas kerjanya. Bahwa auditor telah mengecek ke dokumen perjanjian jual beli, isinya bla 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 secara ringkas. Nah, artinya sudah dianggap sudah membaca seperti itu. Gimana cara penuangannya? Ya terserah, mau model yang narasi atau model apapun, ya terserah aja. Model checklist atau gimana, terserah. Yang penting Oke, Pak. prosedur yang dilakukan itu benar-benar terdokumentasi dalam kertas kerja. Kalian lihat ini deh, lihat kertas kerja apel belasam yang tahun kemarin itu kan saya lihat ada ininya ya, ada legend-legendnya itu kan, tanda checklist atau tanda huruf atau tanda apa, terus diterangkan huruf A misalnya agreed to prior year's working paper. Itu kan berarti dia sudah ngecek ke kertas kerja tahun kemarin. Seperti itulah, pasti dijelaskan seperti itu. Gimana? Bisa Ya, dipahami Pak. ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Saya nanya kalau kalian itu satu angkatan ada grup angkatannya nggak sih? Ada, Pak. Dibagi Ada, jadi Pak. 3 grup. Itu kalian jadi membernya semua atau enggak? Atau perwakilan kelas aja? Masuk Semua ke grup. jadi semua, Pak. Pak. Tapi dibagi-bagi grup. Iya. Oh, berarti anggotanya banyak banget dong. Iya, gimana sih? Iya, ada Iya, Pak. 100, Angkatan Pak. 2017 ada 1000. Oh, dibagi jadi 3 grup. Iya, Pak. Iya. Oh, berarti kalau ada informasi apa nanti di-share situ gitu ya? Iya, Pak. Biasanya ketua angkatannya yang nge-share kalau ada informasi-informasinya, Pak. Jadi dia yang nge-share di 3 grup tersebut, Pak. Oh, ketua angkatannya di kelas kalian atau bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Oh, gitu. Solider berarti ya, kalau ada informasi di-share gitu ya. Kalau ada kisi-kisi di-share gitu ya. Kalau kisi-kisi Ada, Pak. Tidak ada kisi-kisi, Pak. Nggak boleh, Pak. justru kan. Oke deh, ada lagi nggak? Sudah asar di situ ya? Di sini belum. Tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Oke, nanti untuk yang untuk tugas berikutnya, nanti saya share di grup aja ya, grup
gimana? Kayaknya kalau saya anggap kalian sudah ngerti alurnya, nanti di rencana saya ya, nanti saya lihatlah. Nanti di tugas berikutnya cukup di sesuai RPS. Biasanya bikin audit program sama substantif tesnya. Tapi nanti keputusannya saya share di grup. Pak, boleh Pak. kasih masukan nggak, Pak? Kenapa? Boleh kasih masukan, Pak? Oh, boleh. Tentu saja lah. Kenapa? Kalau saya sendiri sih lebih prefer kalau kita ngerjain semua stepnya, Pak. Maksudnya step dari awal sampai akhir. Karena kan ini untuk tugas ini kan kami sistemnya kan pembagian tugas gitu kan, Pak. Otomatis kan satu orang ini nggak mengerjakan semua step. Nah, saya rasa tuh lebih enaknya kalau semua kalau semua step tuh kami lakuin biar kami tuh bisa melakukan yang lain gitu loh, Pak. Misalkan yang pertemuan ini kami mengerjakannya tentang risiko saji material. Mungkin pertemuan berikutnya nanti kami bisa ngerjain yang kayak substantif tesnya gitu, Pak. Jadi bisa saling bergilir dan bisa paham dari tugas-tugasnya gitu, Pak. Paham alurnya maksud saya. Iya. Ya tujuan saya memodifikasi tugas itu ya seperti itu maksudku. Jadi supaya kalian tuh nggak seperti robot, jadi ngerti benar-benar alurnya seperti apa. Ya jadi cuman itu kan baru pikiran saya gitu ya. Saya khawatirnya kalian terlalu terbebani dan mungkin ada yang ngeluh, oh nanti sudah bikin seperti ini nggak keluar di ujian gitu kan. Tapi nggak masalah gitu ya. Kalau seandainya modelnya kayak assignment 2 ini, nggak apa-apa ya. Modelnya assignment 2 seperti ini nggak apa-apa. Jadi dari kita melakukan assessment risiko untuk siklus penjualan, terus kemudian masuk dengan asumsi-asumsi, melakukan audit program, melakukan substantive test, sudah sampai situ. Nggak masalah seperti itu. Kayak inilah kayak yang sudah kita lakukan di assignment 2. Kalau saya sendiri tidak ada masalah, Pak. Atau ngerjainnya bareng-bareng ya. Iya Pak, jadi lebih paham juga sih Pak, maksudnya nggak tiba-tiba kita langsung uji gitu. Oh ya. Kalau di kelas lain pada seperti itu enggak? Kalau di kelas Atau langsung lain RPS dong? sesuai RPS saja, Pak. Ini mereka berarti kayak kebingungan gitu loh, Pak, harus ngapain gitu karena tiba-tiba anak substantif tes saja. Kamu nggak mulai ngerjain? Siapa itu? Maaf, Pak. Adiknya? Adiknya apa anak? Adiknya apa anaknya? Masa anak Pak belum boleh nikah? Belum boleh, asal nggak ketahuan, bukan? Ya udah. Oh, kelas hanya sesuai RPS saja. Kalau RPS ini kan hanya bikin audit program sama substantif test, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Untuk assignment 2. Iya. Oh, ada nggak informasi dosen lain yang satu siklus lah gitu? Saya belum dapat informasi itu sih, Pak. Sementara ini saya tahunya di beberapa kelas cuma ngerjain sesuai RPS saja, Pak. Oh gitu. Ya udah. Ya udah. Tapi teman-teman yang lain gimana? Tapi kalau mau paham ya seperti itu sih. Benar-benar paham alurnya, paham logikanya ya seperti itu yang tadi saya sebutkan. Ya udah kalau gitu ya. Nanti keputusannya nanti saya share aja di grup. Oke ya. Makasih atas masukannya. Iya, Pak, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Komen atau apa? Apa ngajarnya nggak jelas? Sangat jelas, Pak. Dari saya cukup Pak, udah jelas banget Pak. Oh ya udah. Kalau gitu udah dulu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Terima kasih semua. Selamat siang, selamat menanti berbuka puasa. Masih 2 jam. Yaudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke.